Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. Nah, as usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya today teman-teman. Before that saya akan kasih teman-teman lihat dulu chopping board produk saya dulu ya teman-teman. Ya, seperti biasa. Nah, ini teman-teman ya. Nah, this is the red chopping board ya teman-teman ya. Ini tebelnya 3 cm teman-teman ya. Lebarnya kurang lebih 20 cm lebih. Nah, ini panjangnya kurang lebih 30 cm lebih juga teman-teman ya. Nah, ini lumayan agak berat teman-teman. Ini kurang lebih 4 kilo kurang lah teman-teman lah gitu ya kan. Ini termasuk kategori yang home size ya teman-teman, yang lebih ke rumahan ya, UMKM ya gitu. Nah, biasanya kalau di pabrik atau di restoran biasa mereka pakai ukuran yang lebih besar lagi teman-teman ya, tapi ini ukuran yang lebih ke home size lah begitu ya. Ini saya cuma hanya mau kasih tahu teman-teman bahwa tuh kita punya material ini ya terbuat dari HMWPE ya teman-teman ya, High Molecular Weight Polyethylene teman-teman, yang grade 500 punya ya. This is the minimum standard, grade standard yang dipakai di luar negeri, terutama teman-teman di negara-negara maju ya. Ini kenapa kita kalau di luar kenapa harus pakai grade ini teman-teman, karena tuh supaya tuh namanya chopping board teman-teman, pasti kan lama-lama pasti ada baret-baretan ya. Nah, juga ini jadi itu akan merusak permukaannya teman-teman, udah secara logika lah ya pasti. Nah, ini kenapa? Karena ini microplastic particles teman-teman ya, yang umumnya dari chopping board yang biasa ya bisa tuh masuk ke makanan teman-teman ya. Makanya kalau kita punya grade ini ya, ini kita jadi kita tidak ada the microplastic particles teman-teman, terutama yang really those small plastic particles yang lama-lama bisa masuk ke campur ke makanan, akibatnya masuk ke tubuh kita menjadi kanker teman-teman ya begitu. Jadi makanya kalau di luar negeri the food safety standards-nya lebih tinggi dan lebih advance ya teman-teman dibanding di Indonesia. Makanya dia impose pakai the minimum HMWPE grade 500 punya standard ya begitu ya kan. Jadi supaya tuh mencegah these microplastic particles untuk campur ke makanan ya, akibatnya jadi masuk ke sistem badan kita, jadi bisa menyebabkan kanker teman-teman begitu ya kan. Saya bukan mau ngatain jelek antara lain yang ada di Indonesia teman-teman, saya jujur ya, itu semuanya yang ada di Indonesia sekarang ini ya terbuat dari LLDPE ya, they call it, maksud itu singkatan dari low level penyajian density polyethylene teman-teman. Nah, itu bahannya tuh lebih lembek ya teman-teman, bisa lihat kayak banyak di supermarket mereka begitulah ya dijual ya, bahkan di Instagram pun ya dia bahannya tuh lebih lembek ya, dia agak setengah-setengah bening teman-teman begitu, dan juga lebih lembek, akibatnya juga lebih ringan teman-teman ya untuk ukuran yang sama ya. Jadi dia juga tetap beratnya lebih ringan teman-teman begitu ya. Kita punya ini enggak teman-teman, kita punya ini really dense ya, maksudnya tuh we have a high molecular weight ya, punya density, jadi dia lebih berat juga otomatis teman-teman begitu, karena kita punya grade ini jadi kurang lebih 4-5 kali lipat lebih keras dan juga lebih berat daripada talenan LLDPE yang ada di pasaran di Indonesia sekarang ini teman-teman begitu ya. Jadi asal teman-teman tahu ya, nanti untuk further inquiries teman-teman bisa juga DM saya di HeyStudent di Instagram ya teman-teman begitu ya. Jadi ini kita bukan bercanda atau main-main teman-teman tentang grade material ini. Ya saya juga tahu memang kita punya prices lebih mahal teman-teman, karena memang ini bahan kita juga masih import dari Eropa teman-teman yang begitu. Jadi ya otomatis lebih mahal pasti ya teman-teman kalau mau di-compare sama yang ada sekarang di Indonesia ya. Nah, tapi kita punya bahan ini bisa dipakai seumur hidup ya teman-teman, saya boleh ngomong jujur ya, karena bisa terus dipoles ulang kembali teman-teman ya, karena dia punya kekerasan sama kepadatannya itu. Saya udah pernah kasih lihat di video-video saya sebelumnya teman-teman, bahwa tuh kita punya material ini bisa dipoles kembali, nah bisa terus, apalagi kalau poles juga sangat mudah sekali teman-teman, cuma pakai hand grinding machine atau dibawa ke bengkel bubut juga bisa teman-teman begitu. Jadi sangat mudah sekali ya begitu. Jadi saya hanya mau mengulangi lagi bahwa tuh kita punya ini bahan, memang kita punya harga lebih mahal, tapi ini untuk selamanya seumur hidup teman-teman gitu. Kalau teman-teman pikir ya, jadi nggak pakai buang teman-teman ya. Jadi harap teman-teman bisa pikirannya bisa jelas dan juga bisa mengerti teman-teman begitu ya. Nah, this is the red color ya. Nah, for ini ada custom sizes, teman-teman juga bisa DM saya di HeyStudent di Instagram ya gitu. This is the red color. Saya juga mau set ini juga, this is the green color teman-teman. Nah, ini ya, ini sedikit lebih tipis teman-teman, 2,5 cm ya. Nah, ini lebarnya juga lebih 20 cm lebih, panjang ini hampir mau ke 40 cm, ini lebih panjang sedikit teman-teman ya begitu. Nah, this is also the same ya teman-teman. This is kita ada warna green ya, merah, biru, kuning ya, brown, coklat, sama marble juga kita ada teman-teman. Of course the white color is the common color lah ya kan begitu. Jadi ini juga sama bahannya made of the same material teman-teman. Jadi ini we call this HMWPE ya. Jadi ini cuman hanya, saya kenapa bikin video ini teman-teman, saya cuma hanya mau info bahwa tuh standar kita memang harga kita lebih mahal teman-teman, tapi kita jujur kita mengikuti standar international, the food safety standards ya, the international food safety standards yang ada di luar negeri teman-teman. Nah, kita juga ada certification dari US FDA approved teman-teman, dan Europe IQ certification ya gitu. Jadi harap teman-teman bisa jelas ya, dan juga bisa mengerti teman-teman ya.
Oke, anyway, today saya akan bicara sedikit mengenai apa yang saya lihat di sosial media lah teman-teman ya gitu. Saya juga ngeliat teman apa tuh ada apa interviewnya si Lucinta Luna teman-teman ya begitu. Dia ada masuk ke podcastnya si siapa Denny Sumargo teman-teman sama si itu Melanie Ricardo teman-teman kalau nggak salah yang ada dua di podcast itu ya. Jadi saya ngelihat teman-teman dia juga udah penampilan dia juga berubah teman-teman. Saya sih nggak mau ngomong gosip atau bagaimana teman-teman, saya cuma mau kasih sharing sedikit tentang analisa saja teman-teman ya begitu ya. Karena dulu itu karena dia apa tuh ya sekarang ini penampilannya udah banyak berubah lah, bukan dia berubah banyak teman-teman ya kan. Jadi dia dulu yang biasanya tuh main waktu terakhir saya nonton dia teman-teman di podcast si Deddy Corbuzier, dia tampil benar-benar seksi ya. Rambutnya gitu, saya juga lihat dia wah cantik sekali gitu teman-teman ya begitu. Sebagai laki-laki saya juga lihat dia juga cantik sekali teman-teman ya begitu ya. Dan laki-laki mana sih yang nggak tertarik gitu teman-teman begitu. Nah jadi sekarang penampilannya tuh jauh berbeda teman-teman yang di dua podcast ini ya. Dia pakainya juga kayak begitu, terus pakainya juga gede, longgar begitu, dia pakai tutup kepala begitu teman-teman ya begitu, pakai topi ya. Nah jadi kelihatannya tuh kayak udah nggak ada ini sama sekali gitu teman-teman begitu. Saya cuma kaget ya pas saya nonton podcastnya bahwa dia itu yang terakhir kan dia karena dia kan waktu itu dia sama si bule itu ya dari Ukraine teman-teman ya. Nah begitu saya kirain tuh dia benar-benar tuh cinta gitu teman-teman ya, maksudnya si bule itu gitu. Saya kira dia benar-benar tuh nggak tahu gitu, karena kan waktu itu dia hampir berantem sama si Deddy Corbuzier ya begitu, gara-gara tuh dia anggapnya tuh si Deddy bilang masa lu nggak kasih tahu bahwa kamu tuh transgender gitu teman-teman begitu. Jadi saya kirain ya, saya kirain tuh waktu saya nonton itu kan udah ada 2 bulan atau 3 bulan yang lalu teman-teman ya, sejak si podcast si Deddy Corbuzier itu si Lucinta Luna ya, nah gitu itu dia sampai berantem kan. Jadi saya kirain tuh si bulenya itu benar-benar nggak tahu gitu teman-teman ya begitu ya kan. Saya kirainnya begitu ya karena si Deddy Corbuzier juga sempat mau, dia juga si bule itu juga sempat marah dan kesel sama si Deddy karena ngomong tentang katanya dia transgender gitu, bahwa dia tuh dulunya cowok gitu teman-teman begitu kan. Jadi saya kirain si bulenya itu mungkin nggak tahu ya atau gimana gitu teman-teman, benar-benar tuh anggap dia sebagai perempuan tulen. Ternyata dia bilang si Lucinta baru disclose ya secara jujur ya di 2 podcast ini, si Melanie sama si Denny Sumargo ini, bahwa dia tuh ternyata tuh settingan teman-teman ya kan. Saya juga agak kaget ya, settingan ya kan, berarti dia hanya mau menolong tuh si laki-laki Ukraine bule itu ya kan lah ya kan, supaya lolos dari Ukraine gitu teman-teman begitu ya. Jadi itu ternyata settingan, dan katanya sesudah itu pun ya memang ya namanya dia sebagai seorang laki-laki dia pasti juga tergiur dan pasti juga secara nafsu juga dia juga ada sama si Lucinta ini teman-teman. Akibatnya terjadi juga ya begitu hubungan mereka berdua, walaupun si bule itu ternyata tahu gitu. Jadi ini saya tahu begitu teman-teman, si Lucinta disclose ya. Saya jujur saya anggap itu sebagai pembohong gitu teman-teman begitu ya. Dari awal waktu di podcast si Deddy dia bilang dia nggak tahu. Saya juga anggap si bule itu nggak tahu, tapi dia katanya banyak dapat DM dari orang-orang semuanya seluruh Indonesia bahwa dia trans, tapi dia kayak nggak percaya atau bagaimana, sampai dia mau pukul si Deddy Corbuzier gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi saya merasa tuh si Lucinta ini kayaknya sengaja mau menipu atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya. Kalau itu dari semenjak si podcast si Deddy sampai sekarang gitu teman-teman begitu, saya melihat ya bahwa dia diskusi itu sekarang dia udah ditinggal teman-teman sama si bule. Bukan ditinggal, dia yang tinggalin dia karena dia anggap itu ya dia juga menindas dan menggunakan uang dia gitu banyak itu teman-teman ya. Katanya mereka tinggal di Thailand atau bagaimana di Bangkok teman-teman ya begitu ya kan. Jadi saya ngeliat ini semua akibat karma teman-teman si Lucinta itu ya. Jadi sekarang dia ditinggalin, padahal dia udah begitu bantu dia banyak, itu berarti kebodohan dia kalau menurut saya teman-teman begitu. Semakin saya nonton ini dia punya podcast ya, bukan dia punya, waktu dia di interview lah di 2 podcast ini sekarang baru beberapa hari ini teman-teman ya, saya ngeliat dia juga kayaknya she's like being a drama queen ya teman-teman gitu, kayak gimana ya, maksudnya kayak nangis gitu kayak mau memohon kayak kasihan atau simpati orang gitu teman-teman begitu kalau saya ngeliat ya begitu. Waktu di podcast si Denny Sumargo ya saya ngeliat dia oke lah, karena mereka kan teman-teman ya, mereka berdua teman ya si Denny sama si Lucinta ini. Jadi kesannya tuh lebih casual and lebih fun lah ya interviewnya gitu teman-teman gitu. Kelihatan si Denny ini mau ngebantu si Lucinta juga ya begitu. Jangan-jangan saya nggak tahu, mungkin si Lucinta ini minta di interview kali ya untuk for publicity purposes kali ya di podcast si Denny sama si Melanie ini kali, mungkin teman-teman begitu ya. Kita nggak tahu kan itu. Jadi kelihatannya karena dari awal dia sama si bule itu pun dia juga karena settingan juga teman-teman begitu ya. Ya kan, saya juga merasa sedikit kaget dan merasa sedikit tertipu lah teman-teman begitu ya kan. Hebat ya bisa begitu ya di sosial media ya kan. Nah di podcast si Denny Sumargo dia pun nangis ya kan. Padahal si Denny itu cuma bercanda ketawa apa segala macam, itu pun dia kayak sengaja kayak acting nangis atau sedih atau bagaimana gitu teman-teman begitu. Padahal si Denny itu
terus interviewnya dengan senyum dan dengan riang, dengan tawa lah teman-teman begitu pada si Denny, tapi dia bisa nangis begitu, itu juga saya lihat juga agak sedikit aneh ya gitu begitu. Nah di podcast yang kedua saya ngeliat si Melanie itu, Ricardo ya, si Melanie lebih serius dan lebih ngomongnya lebih agak sedikit sadis ya. Dia tanya, kamu settingan atau bukan ini, ya kan begitu. Jadi dia langsung dia juga nangis lagi gitu teman-teman. Kayak actingnya gimana ya, kayak dia memang dia juga artis ya, pintar acting juga oleh saya rasa ya teman-teman. Jadi nangis yang di si podcast dia ini sekarang nangis juga di podcast si Melanie juga ya kan gitu teman-teman gitu. Jadi itu sebenarnya katanya ngomong terus ya, ini yang dia ngomong teman-teman, bahwa dia tuh dia punya cicilan, dia punya tanggungan, dia punya anak angkat apa segala macam. Maksudnya apa gitu teman-teman gitu, bahwa tuh sekarang dia nggak apa karena dia kekurangan job lah atau bagaimana ya, sehingga itu dia mencoba lagi untuk membuat diri dia tuh rame pekerjaan lagi tuh teman-teman begitu ya kan. Jadi saya lihat dia kayaknya dari dua podcastnya, teman saya jujur ya, saya nggak mau ngatain, sebenarnya saya nggak mau ngatain orang ya. Cuma saya lihat dia kayaknya dia punya agenda gitu teman-teman begitu, karena dari dia punya cara bicara dia di dua podcast yang pertama si Denny, terus kedua si Melanie ya, dia kayaknya dia berulang-ulang begitu punya tanggungan, punya kayaknya diri dia tuh udah berubah mau berbuat baik apa segala macam. Nah begitu dia nangis gitu teman-teman gitu, kayaknya kalau saya teman-teman terlalu kayaknya berlebihan gitu actingnya gitu ya gitu. Kalau saya rasa kalau dia mau memang benar-benar mau rame job lagi atau bagaimana ya, dia harusnya dia melakukan hal lain yang lebih positif atau bagaimana gitu teman-teman gitu. Bukan caranya kayak nangis-nangis di podcast ya udah gitu, kayak berulang-ulang mengatakan bahwa dia punya tanggungan apa segala macam itu. Kamu juga udah banyak habis duit tentang operasi kamu, bener nggak teman-teman, udah MM-an ya begitu ya. Begitu kamu juga support si bule tolol itu kan, si Ukraine itu ya kan, nah begitu ya, supaya cuman buat settingan, buat acting aja gitu ternyata ya kan teman-teman begitu. Baru saya tahu. Jadi saya ngeliat dia ini semua, kayaknya dia itu pada posisi sekarang ini teman-teman, katanya dia banyak dihujat orang apa segala macam. Saya rasa saya nggak salahin netizen juga ya, ini kan dia sendiri, dia yang sendiri yang dia berbuat begitu teman-teman begitu, berbuat, saya jujur ya teman-teman, berbuat tidak benar gitu teman-teman gitu. Jadi seolah-olah membuat tuh suatu kayak sensasi atau bagaimana gitu teman-teman begitu, bahwa dia mau merit lah, bahwa si bule benar-benar cinta dia. Saya kira tuh benar-benar si bule itu cinta dia, benar-benar dia dapat cinta sejati sebagai seorang transgender loh teman-teman. Bule itu juga nggak jelek lah, saya jujur lah ya, dia juga lumayan tinggi ya, setinggi si Deddy Corbuzier, begitu lumayan oke lah ya gitu. Jadi apa namanya, dia kayaknya seolah tuh cinta asli gitu teman-teman, tapi padahal kan palsu dari awal gitu teman-teman, hanya dia ikutin nafsu si bule, jadi ya berhubungan sama dia gitu teman-teman begitu ya. Itu kan suatu gimana ya, kayak hal yang kurang begitu baik lah teman-teman, saya jujur ya gitu. Jadi kalau sekarang ini dia banyak dihujat sama netizen ya, saya nggak salahin si netizen teman-teman, saya juga sebenarnya itu salah dia sendiri ya teman-teman begitu, karena perbuatan dia ya. Bahkan ini di dua podcast ini pun dia masih menangis-nangis, masih drama queen acting begitu ya, kayak cengeng atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan, padahal umurnya juga udah nggak muda ya mas teman-teman begitu. Jadi saya ngeliat dia kayaknya terlalu, kayaknya namanya orang bilang namanya, mungkin kalau nggak salah saya teman-teman bilang namanya overacting teman-teman ya gitu. Jadi overacting, jadi berlebihan ya, jadi akibatnya kayak boomerang ya, kena dilempar keluar, berbalik kena diri sendiri gitu teman-teman begitu. Kalau itu menurut saya teman-teman gitu ya kan. Jadi dia berulang kali ngomong lagi di dua podcast, berbicara dengan hal yang sama, udah gitu dengan acting yang sama begitu teman-teman ya begitu, kayak nangis kayak supaya dapat simpati banyak orang. Jadi setelah dia kayaknya, saya jujur teman-teman, kenapa saya bikin video ini, saya cuma mau kasih point out bahwa tuh itu kelihatan sekali gitu teman-teman begitu, bahwa tuh some people ya indeed overacting gitu teman-teman begitu. Itu aja sih ya kalau menurut saya teman-teman. Ini teman-teman bisa judge sendiri lah ya gitu, bahwa apakah itu dia benar atau dia hanya berpura-pura gitu teman. Karena si Melanie itu juga saya lihat dia tiap kali dia bertanya, lu settingan begitu teman-teman begitu ya kan, lu kayak bakarin baju ya, bakarin baju udah gitu apa tuh nggak tahu bakarin duit dia atau bagaimana gitu teman-teman. Jadi kelihatan tuh kayak kayak terlalu overacting gitu teman, terlalu sengaja memperlihatkan gitu teman-teman, untuk supaya tuh netizen bisa simpati sama dia gitu kalau saya teman-teman gitu. Anyway, kita semua bukan orang bodoh lah ya, kita bisa lihat sendiri dengan mata dan perasaan kita gitu teman-teman ya. Anyway, that's all for my video teman-teman, saya nggak mau gosip terlalu banyak lagi. Anyway, but I can't help myself gitu teman, karena saya lihat dia kayaknya terlalu too much teman-teman, dan juga saya sedikit merasa tertipu dari awal teman-teman, yang si bule itu di podcast si Deddy Corbuzier ya waktu beberapa bulan yang lalu. Anyway ya, thank you for watching teman-teman ya. If you like my video, hope you can also subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.